Selamat malam member PHP Indonesia yang ada di Indonesia dan seluruh dunia. Selamat bergabung kembali dalam program PHP AD Online Learning edisi 178. Saya harap teman-teman tidak akan bosan-bosannya untuk mengikuti program pembelajaran PHP AD Online Learning. Mungkin teman-teman akan selalu ketemu dengan saya, tetapi secara prinsip program PHP AD Online Learning itu bukan saya pematerinya. Saya selalu menghadirkan pemateri yang beraneka ragam. Jadi teman-teman akan selalu mendapatkan topik-topik yang beraneka ragam dari pemateri-pemateri yang berbeda-beda. Jadi jangan bosan sama saya karena saya cuma host doang. So terima kasih untuk teman-teman yang ada 13 malam hari ini, 14 sekarang yang sudah bergabung. Selamat malam, jangan lupa kenalan, silakan komentar di kolom komentar biar saya tahu siapa aja yang sudah hadir malam hari ini. Karena saya tahu teman-teman butuh pembelajaran, butuh resource-resource, ilmu-ilmu di sekitar dunia teknologi yang semakin hari semakin challenging. Dan pada malam hari ini saya mendatangkan salah satu pemateri dari tim di Refactory. Mereka adalah sponsornya PHP AD Online Learning. Meskipun edisi malam hari ini sebenarnya sifatnya sponsorship, tetapi saya selalu meminta ke sponsor bahwa please kalau mau ngasih topik juga jangan hard promotion gitu ya, tapi soft promotion. Teman-teman juga sponsor juga boleh kok memberikan edukasi buat member-member. Jadi mereka akan tetap mendapatkan sesuatu yang baru dari program-program di PHP ID Online Learning. Karena saya yakin juga teman-teman students, teman-teman fresh grad adalah teman-teman yang butuh sekali pembelajaran dan kesempatan untuk bagaimana sih saya supaya bisa tembus nih di industri dunia kerja yang sekarang makin hari makin challenging. Nah, Refactory memiliki program yang mungkin teman-teman bisa menarik untuk mengikutinya, melihat bagaimana program mereka itu bisa menghasilkan tenaga-tenaga yang siap pakai di market. Nah, kita akan ikuti topiknya malam hari ini. Bersama malam hari ini kita sudah ada Mas Dihan Laksana. Beliau adalah Ya, salah satu Tech Fellow Engineer di Refactory. Dia akan bercerita mengenai topik switch karir ke dunia programming melalui intensive probation. Jadi teman-teman yang masih galau di dunia programming ini, saya programming apa bukan sih? Pengen jadi programming apa enggak nih? Apa saya punya kemampuan enggak untuk jadi programming? Nah, hari ini Mas Dihan akan cerita soal intensive programming di mana teman-teman akan dilatih untuk menjadi programming tanpa perlu keluar duit kalau nggak salah. Malah justru mungkin dibayar lah. I don't know. Kalau nggak salah sih begitu programnya mereka. Setahu saya seperti itu. So, programnya presentasinya akan dilaksanakan selama 45 menit dan di bagian kedua teman-teman diberi kesempatan untuk bertanya-tanya. Nanti silakan sampaikan di kolom komentar. So, teman-teman feel free untuk bertanya, nanti saya tanyakan ke Mas Dihan. Dan PHP Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor. Dalam hal ini dari Niaga Hoster, dari Kodepolitan Refactory yang jadi pemateri kita hari ini, dan Kiskas, Sendit, dan Rumah Komunitas. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang terus mendukung program ini. Salam sehat selalu untuk seluruh masing-masing CEO-nya dan seluruh staff yang bekerja di sana. Kita tetap berjuang di tengah pandemik dan kita going to next level di tahun 2022 ini. Tanpa perlu menunggu lama, kita akan segera mulai PHP Online Learning. Waktu dan tempat saya serahkan ke Mas Dihan sebentar, saya setting dulu. Oke, silakan Mas Dihan. oke. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke, selamat malam rekan-rekan semua. Jadi di kesempatan yang sangat baik ini aku akan mencoba menyampaikan beberapa materi atau insight untuk teman-teman yang masih ragu-ragu lah, yang masih ragu-ragu untuk mungkin ingin jadi programmer tapi nggak tahu caranya atau mungkin nggak tahu caranya atau ya masih cari-cari cara lah gimana caranya untuk bisa jadi seorang programmer yang handal seperti itu. Nah, sebelumnya aku ingin share screen dulu. Oke. Ini kelihatan ya share screen ya. Slide-ku. Oke, jadi judulnya itu adalah Switch Career ke Dunia Pemrograman melalui Intensive Probation 2022.
apa yang perlu kamu ketahui. Jadi ada problem di Indonesia, terutama tentang kebutuhan tenaga digital yang masih kurang seperti itu. Kalau berdasarkan literatur yang dikutip dari IDX Channel, bahwa kebutuhan tenaga terampil pada bidang digital ini diperkirakan mencapai 9 juta orang pada tahun 2030 gitu. Kendati begitu, perlu terobosan konkret agar kebutuhan tenaga IT tersebut dapat terpenuhi sesuai harapan industri. Jadi maksudnya harapannya itu nggak cuman nominalnya aja yang tercapai, tapi juga tentang kualitasnya juga harus bisa memenuhi kebutuhan tenaga IT yang dibutuhkan sekarang seperti itu. Jadi nggak hanya berbicara soal kuantitas tapi juga kualitas. Nah, kalau dari literatur yang kita ambil dari CNBC, setiap tahunnya itu ada 600.000 orang per tahun yang tenaga kerja di dunia itu perlu sekitar 600.000 orang per tahun, yang sampai sekarang ini juga masih belum bisa dipenuhi seperti itu. Kenapa seperti itu ya? Karena seperti yang kita tahu bahwa setiap tahunnya itu kan ya seringlah ya bermunculan startup baru, yang tentu aja di situ mereka perlu tenaga ahli di bidang IT. Makanya kebutuhan 600.000 per tahun untuk tenaga IT atau tenaga digital di Indonesia ini memang cukup tinggi seperti itu, dan itu pun masih belum bisa terpenuhi. Dan kembali lagi ke tadi ya, jadi nggak cuma masalah kuantitas saja, tapi juga kualitasnya itu juga perlu juga tidak kalah pentingnya seperti itu, karena percuma ada banyak orang yang ya titelnya lah, hanya titel aja sebagai tenaga ahli digital gitu misalnya, tapi sebenarnya dia kurang mumpuni lah secara skill untuk bisa beradaptasi atau untuk bisa bekerja di lingkungan real atau di lingkungan kerja yang sebenarnya seperti itu. Nah, kemudian disinilah Refactory itu datang untuk menjawab permasalahan tadi, di mana di Indonesia ya masih kekurangan sumber daya manusia di bidang digital ini, baik secara kuantitas dan kualitas. Di situlah Refactory datang untuk menjawab permasalahan tersebut. Dan bagaimana sih Refactory itu mencetak programmer? Dan jawabannya adalah ini ya. Jadi kita ada program yang namanya itu intensive probation. Jadi intensive probation ini, atau yang kita sering sebutnya itu IP, ya, lebih singkatnya. Jadi program ini itu merupakan ya pendampingan intensif ya bagi calon junior programmer yang dilakukan oleh Departemen Engineering Refactory untuk bisa membentuk programmer pemula yang siap untuk terjun ke real project dalam waktu 3 bulan. Dan apabila ada calon junior programmer yang ingin bergabung dalam program ini, itu nggak ada pungutan biaya sama sekali, alias gratis seperti itu. Dan bahkan kita menyediakan berbagai fasilitas seperti mes atau tempat tinggal, makan tiap hari, ada uang saku juga, dan ada bonus pengerjaan tas kalau misalkan apabila melebihi target tas yang sudah ditentukan, jadi melebihi threshold.
kalau misalnya teman-teman ada yang kerjakan tas yang melebihi atau kuantitasnya itu melebihi dari threshold yang sudah ditentukan, nanti ada semacam seperti bonus pengerjaan tas gitu. Terus ada akses internet, networking, dan lain-lain. Dan sampai saat ini kita udah buka program intensive probation ini sampai ke batch yang ke-7 ya. Dengan total selama ini yang sudah kita yang udah kita bina itu sekitar 80 orang gitu. Nah, kemudian seperti apa sih memulai karir pemrograman melalui intensive probation? Ya, sesuai namanya intensive probation, ada kata intensif di situ. Jadi selama 3 bulan ini teman-teman calon junior programmer akan digembleng secara intens selama 3 bulan akan menjadi programmer yang handal. Maka dalam prosesnya pun ya tidak akan santai, karena pasti ada konsekuensinya. Untuk bisa mencapai sesuatu yang baik itu pasti harus ada proses yang nggak biasa. Jadi teman-teman di sini akan diberi tas dan pembelajaran yang membuat yang bikin kepala kalian cepat panas lah, bisa dibilang seperti itu, karena memang intensitasnya itu cukup tinggi di sini. Jadi aku mau ini ya, mau sampaikan beberapa kayak daily activity-nya untuk anak-anak yang sudah diterima sebagai intensive probation. Nah, ini ada beberapa kegiatan peserta intensive probation. Jadi setelah diterima sebagai intensive probation, pada minggu pertama teman-teman akan melalui sebuah proses onboarding selama 1 minggu. Nah, di situ teman-teman akan selama onboarding selama 1 minggu itu 4 hari akan diberi semacam beberapa materi dasar lah tentang back-end, database, kemudian REST API, dan front-end. Nah, kemudian di hari kelimanya itu teman-teman nanti akan diberi challenge. Challenge-nya itu ya seperti hack day gitu. Jadi dari materi-materi yang sudah disampaikan selama 4 hari itu, pembekalan lah istilahnya. Pembekalan itu teman-teman akan diberi challenge untuk membuat suatu aplikasi yang idenya itu bebas lah, temanya itu bebas dari teman-teman sendiri. Di situ teman-teman bisa mengaplikasikan apa yang teman-teman udah dapat gitu selama proses onboarding 4 hari itu. Jadi untuk tema proyeknya apa, teknologi yang dipakai itu apa, itu diserahkanlah ke teman-teman. Dan aplikasi yang dibikin ini lengkap ya, jadi nggak cuma front end doang atau back end doang, jadi full stack lah semuanya, jadi back end dan front end seperti itu. Dan waktu pengerjaannya pun ya walaupun ini sebutan hack day ya, biasanya itu sehari, tapi kita kasih keluangan waktu dari Jumat dan ngasih tugasnya hari Jumat, dan untuk waktu presentasinya bisa dilakukan di hari Senin. Dan di situ nanti teman-teman akan mempresentasikan hasil kerjanya teman-teman itu.
di depan engineer gitu, dan ada juga tech fellow yang akan ikut hadir menyaksikan di situ. Jadi teman-teman present, kemudian kalau misalkan ada masukan atau ada pertanyaan, nanti akan disampaikanlah di situ. Jadi di situ nanti akan terjadi ya diskusi teknis macam itu. Kemudian akan ada juga ya insight-insight baru dari teman-teman engineer yang lain. Seperti itu. Kemudian ada daily activity juga. Jadi sejak minggu pertama seorang intensive probation ini masuk, itu akan langsung mendapatkan task daily activity. Apa sih ini task daily activity? Jadi setiap harinya selama Senin sampai Jumat itu di awal mereka masuk ya di pagi hari itu akan diwajibkan untuk melakukan daily activity. Nah, daily activity ini apa aja isinya? Jadi di daily activity ini kita harus melakukan yang pertama itu kerjakan soal-soal HackRank, terus ada ngerjakan soal-soal dari Duolingo, terus apalagi contribute ke open source atau bikin pertanyaan atau jawab pertanyaan di HackRank. Terus ada latihan typing itu. Jadi itulah beberapa daily activity yang akan dilakukan seorang intensive probation tiap kali mengawali hari di program intensive probation ini. Jadi mungkin aku bisa agak jabarkan sedikit untuk beberapa daily activity ini. Kenapa harus ada daily activity dengan sekian task itu tadi. Yang pertama tadi ada HackRank ya, ada soal HackRank yang perlu diselesaikan oleh teman-teman itu. Jadi HackRank ini kan kalau teman-teman yang udah pernah dengar ya atau pernah akses seperti itu, isinya kan dia semacam tes-tes logik seperti itu. Jadi teman-teman dari intensive probation ini dilatih untuk bisa berpikir logis dan berpikir logis yang seefisien mungkin gitu. Karena kalau di HackRank itu selain kita bisa memecahkan suatu masalah, itu kita juga dituntut untuk bisa membuat logika atau algoritma yang seefisien mungkin. Jadi di situ kemampuan berpikir kita secara logis itu akan dibentuk lah atau dilatih seperti itu. Kemudian ada task untuk mengerjakan Duolingo juga. Jadi kenapa kok ada Duolingo di daily activity? Ya karena ya untuk melatih bahasa Inggris kita, untuk melatih kemampuan bahasa Inggris teman-teman intensive probation ini, karena project-project dari Refactory ini nggak hanya datang dari dalam negeri aja, tapi juga ada beberapa yang datang dari luar negeri seperti itu. Jadi dan kedepannya kita juga akan ya expand lebih jauh lagi ke project-project luar. Jadi sejak awal sudah dipersiapkan untuk bisa lebih memperlancar lagi kemampuan bahasa Inggris teman-teman. Karena ketika ada keperluan untuk komunikasi dengan klien dari luar itu supaya ya nggak ada masalah. Kemudian yang ketiga tadi apalagi? Oh ya, contribute ke open source. Jadi ada juga task untuk contribute ke open source macam itu.
Jadi teman-teman intensive probation ini juga dituntut ya untuk bisa contribute ke project open source, karena di project open source ini juga apa ya, salah satu mengerjakan project open source ini menjadi salah satu media belajar juga ya, tentang bagaimana atau apa saja tools-tools atau teknologi yang sekiranya umum digunakan untuk membangun suatu project seperti itu. Jadi dengan mengerjakan open source ini juga bisa jadi salah satu pintu masuknya insight ke teman-teman tentang ya apapun itu yang berhubungan dengan software development. Kemudian ada lagi tadi typing fast. Jadi di daily activity ini juga teman-teman diminta untuk melakukan exercise lah, ini bisa dibilang exercise untuk melatih teman-teman mengetik dengan cepat seperti itu. Karena ya kerjaan programmer itu selain mikir juga ya harus ngetik juga, harus ngetik. Jadi di sini kita sebagai untuk teman-teman intensive probation ini dilatih lah untuk bisa ngetik secepat mungkin seperti itu. Nah, setelah daily activity ini selesai, maka nanti akan bertemu dengan pair programming-nya. Akan bertemu dengan pair programming-nya. Apa sih ini pair programming ini? Jadi ini sebenarnya ini sih intinya perbedaannya dari tempat lainnya. Kalau tempat lain itu mungkin istilahnya mentor gitu. Tapi kalau di Refactory ini kita nggak menyebut itu mentor ya, tapi sebagai pair programming. Nah, apa sih pair programming ini? Nah, apa sih pair programming ini? Jadi alih-alih ada satu atau beberapa mentor yang ngasih materi terus apa ya, jadi kayak semacam kelas seperti itu, semacam sekolah seperti itu. Kita nggak pakai metode seperti itu, tapi kita alih-alih pakai mentor kayak gitu, kita pakai yang namanya pair programming. Jadi satu orang intensive probation itu akan memiliki satu orang pair programming dari engineer Refactory seperti itu. Jadi dengan pair programming ini kita apa ya, istilahnya ada teman ngoding gitu. Jadi antara teman-teman IP dan pair-nya itu dalam perjalanannya itu akan duduk bersama, akan duduk berdampingan seperti itu. Dan pair programming ini akan apa ya, bukan seperti mentor gitu ya, yang akan terangkan materi-materi seperti apa sesi kelas seperti itu, nggak seperti itu. Tapi sebenarnya pair programming ini sebagai fasilitator untuk teman-teman bertanya atau berdiskusi tentang hal-hal teknis. Jadi dari situ teman-teman akan mendapatkan insight atau cara baru untuk bisa menjawab atau menyelesaikan pertanyaan atau permasalahan teman-teman intensive probation ini. Seperti itu. Nah, untuk kualifikasi
menjadi seorang programmer, tentu aja teman-teman harus suka coding dulu, karena ya programmer itu udah pasti kerjanya coding. Jadi pastikan bahwa memang teman-teman itu suka coding terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, suka problem solving. Nah, problem solving ini merupakan apa ya? By nature seorang programmer atau seorang engineer ini kan pasti akan menemukan berbagai macam masalah, dan masalah itulah yang sebenarnya akan apa istilahnya membentuk teman-teman untuk bisa menjadi programmer yang lebih baik lagi ke depannya. Karena um, ketika teman-teman itu bisa melakukan problem solving itu dengan baik, maka dari situ teman-teman akan dapat pengetahuan baru tentang bagaimana menyelesaikan suatu masalah, dan bagaimana menyelesaikan masalah itu dengan apa ya, dengan sebaik mungkin gitu. Dan sebagai programmer itu nggak boleh takut dengan problem, karena memang udah by nature itu seorang programmer pasti akan selalu menemukan masalah. Jadi justru malah harusnya senang gitu kalau misalnya nemu masalah itu. Dan memang sudah sewajarnya pusing, karena memang ya memang seperti itu menjadi seorang programmer. Tapi ketika memang teman-teman itu memang passionnya di situ, suka coding, suka problem solving, maka ya enjoy aja gitu menjalani itu semua. Bukannya diratapi, tapi malah dinikmati gitu. Ini jangan menikmati semua itu. Dan memiliki mentor jika ada. Nah, untuk memiliki mentor jika ada ini sudah aku jelaskan tadi ya, tentang pairing mentorship system di refactoring tadi. Oh ya, jadi salah satu bahan belajar teman-teman, selama mengikuti program intensif probation ini adalah melalui real project. Jadi di refactory ini kita ada banyak sekali project dengan berbagai macam stack yang menarik seperti itu, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Jadi real project itulah yang akan menjadi lahan atau tempat teman-teman untuk belajar dan mengeksplor diri kalian sendiri. Dan tentu saja didampingi dengan pair programming tadi ya, sebagai teman ngoding seperti itu. Jadi di refactor ini kita berpegangan bahwa dengan learning by doing itu menurut kami itu merupakan cara tercepat untuk bisa menguasai atau mempelajari hal baru. Karena ketika kita memang benar-benar terjun ke real project, dan itu pasti juga akan berurusan langsung dengan klien sebagai pemilik project itu, pasti tidak akan lepas dengan yang namanya pressure atau deadline. Nah, dari tekanan semacam itu, ya mau nggak mau kan, jadi ya aku harus cepat bisa gitu, aku harus catch up-nya cepat gitu. Jadi secara tidak langsung akan memacu teman-teman itu untuk belajar itu lebih intens lagi, lebih giat lagi. Jadi percepatan untuk mempelajari suatu hal itu ya di situ poinnya atau caranya.
Jadi itu aja sih Pak Peter yang bisa aku sampaikan. Dan ini untuk selanjutnya kita buka kesempatan untuk 180 calon junior programmer sepanjang tahun 2022 ini. Jadi kalian akan mendapatkan kesempatan untuk bisa terjun langsung ke proyek-proyek yang skalanya itu nasional sampai internasional, dan tentu aja teman-teman akan didampingi dengan seorang pairing programming yang akan selalu setia nemenin teman-teman untuk berdiskusi atau menjawab atau memberi insight baru kepada teman-teman untuk bisa membuat teman-teman intensive probation ini selalu grow up dan menjadi seorang programmer yang handal semacam itu. Ya, itu aja Pak Peter. Thank you. Oke, udah selesai ya berarti. Oke Yuk. deh. Oke teman-teman, itu tadi presentasi dari Mas Dian, dan saya menantikan pertanyaan teman-teman di kolom komentar karena ini adalah kesempatan teman-teman untuk bertanya. Karena ini sebenarnya programnya bagus memang. Seperti yang sudah dijelasin, saya sudah ngelihat sendiri sih, saya udah datang di kantornya Refactory dan melihat betapa mereka sangat intensif banget belajarnya. Ini benar-benar memang hanya untuk yang serius. Jadi teman-teman percayalah, kalau kalian mau belajar programming, untuk belajar programming itu sebenarnya butuh waktu yang bertahun-tahun untuk pengalaman. Tetapi saya ngelihat di hari-hari sekarang ini justru cara tercepat kita untuk belajar adalah dengan program-program seperti ini. Bootcamp, ini sebenarnya semi bootcamp. Cuma bedanya bootcamp kalian kan yang harus bayar. Tapi kalau yang ini justru kalian yang dibayar. Jadi belajarnya doang kalian, belajar tapi dibayar. Terus gimana ceritanya kalian bisa dibayar? Nah, kalian tuh dibayar dari project yang kalian kerjakan. Jadi Refactory menjadi penengah dari kalian. Mereka yang cari project, mereka kasih kalian kerjaannya, projectnya dibayar, hasil dari pembayaran dari project itulah yang buat jadi income buat teman-teman. Jadi kalian dapat double, dapat income, dapat belajarnya. Nah, jadi nanti siapin pertanyaan sambil menantikan pertanyaan teman-teman. Saya ada beberapa break iklan dan Om Dihan mau break minum dulu. Oke. Yeah. Oke, PHP Adi Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor, dalam hal ini dari Niaga Hoster. Niaga Hoster adalah perusahaan penyedia layanan web hosting yang berdiri sejak 2013 dengan misi membangun jutaan orang di Indonesia untuk memaksimalkan potensi internet dengan memberikan mereka alat untuk belajar dan berkembang. Jangan ragu untuk memilih hosting Niaga Hoster, karena Niaga Hoster menggunakan data center tier 4 untuk memastikan data kamu aman dan mudah diakses. Jangan lupa ya pertanyaan teman-teman. Dari Sendit. Sendit adalah perusahaan fintech Indonesia yang menyediakan infrastruktur pembayaran untuk Indonesia, memproses pembayaran, membantu marketplace, menyederhanakan pembayaran, dan mengirimkan pembayaran dan pinjaman. Dapat juga mendeteksi penipuan dan membantu bisnis bertumbuh secara eksponensial. Melayani dengan menyediakan API kelas dunia antarmuka dashboard yang memudahkan proses. Dan dari Kiskas. Kiskas merupakan platform percakapan multi-channel yang membantu bisnis untuk menciptakan customer experience yang relevan dengan cara engage melalui percakapan yang real-time dengan konsumen dalam jumlah masif. Kiskas merupakan partner resmi WhatsApp dan membantu berbagai perusahaan di Indonesia untuk mengoptimalkan penggunaan WhatsApp untuk kebutuhan bisnis mereka. Telah membantu ratusan perusahaan dari 23 industri yang berbeda di lebih dari 10 negara. Multi-channel chat di Kiskas dan bisnis dapat mengelola pesan dari WhatsApp, Instagram, line FB, Messenger, dan saluran lainnya dalam satu dashboard dan mengintegrasikannya dengan chatbot, CRM, dan berbagai macam tools bisnis lainnya. Dari Kodopolitan, sebagai platform belajar pemrograman secara online berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda belajar dan berlatih pemrograman agar kompetitif di era industri 4.0. Dan dari Refactory, Refactory adalah perusahaan teknologi informasi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan mengenalkan mereka terhadap dunia programan, sama seperti program mereka malam hari ini. Karena Indonesia adalah negeri besar dengan potensi sumber daya digital yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia. Dan
Terakhir dari RK. Baby, is the game over? Oke, kita akan masuk sesi tanya jawab. Kok nggak ada yang nanya nih? Nggak ada yang menanya nih. Oke, mungkin saya nanya dikit deh. Mas Dian, mereka yang mau bergabung di program intensive probation ini berarti caranya gimana? Masih di mute? Masih di mute? Ya, caranya bisa. Jadi untuk bisa menjadi seorang intensive probation ya, kita harus jadi nggak hanya untuk teman-teman yang punya background IT seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya itu berangkat dari background non IT, itu bisa banget untuk bisa join ke program intensive probation karena memang intinya apa ya? Memang inti dari program ini adalah memberdayakan SDM di Indonesia ini tidak melihat latar belakangnya apa. Intinya setelah selesai program intensive probation ini, teman-teman akan menjadi ya, programmer yang bisa diandalkan semacam. Dan untuk caranya itu teman-teman bisa ya bisa hubungi admin Refactory ya, bisa lewat IG-nya, bisa DM aja di situ. Terus kalau untuk langkah-langkahnya sih ya, step-stepnya tentu nanti akan diberi form gitu, suruh ngisi, terus nanti ada kayak overview dari admin. Kemudian setelah itu nanti ada skill testnya. Terus nanti ada preparation class. Setelah itu ada interview dari HR. Setelah itu nanti ada proses untuk psikotes juga. Dan kalau ketika semua itu lancar, maka teman-teman nanti akan diminta untuk datang ke Jogja. Jadi, of course, untuk penjalanan program intensive probation ini harus dilakukan on-site. Jadi, teman-teman, dan kebetulan di Refactory ini kantornya di Jogja ya mau nggak mau mewajibkan teman-teman untuk bisa datang ke Jogja untuk bisa langsung datang on-site. Seperti itu. Oke, berarti mereka memang tidak ada ceritanya remote ya, memang harus hadir di tempat. Pertanyaan saya adalah apakah biaya untuk ngekos itu juga ikut di cover atau mereka yang nyari sendiri, yang hanya diganti itu adalah uang makannya doang atau gimana? Kalau untuk kebutuhan akomodasi, kita udah menyediakan semacam tempat ini ya untuk tinggal. Jadi teman-teman nggak perlu pusing untuk mikirin mau tidur di mana gitu. Setelah sampai di Jogja, kita Refactory sudah ya mempersiapkan itu semua. Jadi datang ke sini ya fokusnya ya cuman belajar aja, udah nggak perlu mikirin yang lain-lain lagi. Apakah sudah harus punya laptop sendiri, terus barang-barang perlengkapan programming? Kalau untuk perlengkapan seperti laptop dan barang-barang penunjang seperti itu memang dari pesertanya sendiri yang harus bawa itu. Ada konsekuensi nggak kalau misalnya
peserta IP-nya gagal di tengah jalan tiba-tiba kangen pulang gitu. Nah itu bagaimana tuh? Gagal terus Kangen kangen pulang dan pulang. hilang forever gitu. Kangen mau pulang nih, tapi hilangnya selamanya udah nggak balik-balik. Nah itu gimana? Oh, maksudnya Kan 3 bulan masih, nih, ya ya baru ya. 1 bulan sudah hilang aja. Saya mau pulang ya, bye gitu sudah nggak balik-balik. Ya, tentu aja ada apa ya? Ada prosedurnya ya untuk misalkan ada hal-hal yang memang urgent sekali untuk ada urgent sekali terus mengharuskan untuk pulang seperti itu, tentu aja ya nggak bisa langsung gitu, nggak bisa langsung pergi ya. Tentu saja ada prosedurnya yang harus dilewati, dan itu pun nanti juga melalui persetujuan ya, apakah memang dibolehkan atau tidak untuk bisa misalkan kalau ini urusannya pengen pulang untuk pulang gitu, karena Ada ya pertanyaan bagus nih dari Sony. Ini saya mau tanya, fokus pembelajarannya meliputi platform web aja apa desktop dan mobile juga? kalau untuk scope-nya, stack-nya itu semuanya ya di kita itu semua scope ada, mulai front end, back end, DevOps pun juga ada di Oh, kita. jadi tergantung pilihan ya atau bagaimana? Ya, jadi hmm, ketika seorang intensive probation ini mau mau apa ya, mau mendaftarkan dirinya di sini, uh, pasti akan ditanya dulu fokusnya mau kemana, mau mendalaminya itu mau stack apa gitu. Nah, Hmm, dari situ nanti akan uh, dari minat itu nanti akan diarahkan ke apa ya, ke project yang memang uh, ada hubungannya ya. Misalkan teman-teman ingin belajar front end tapi mobile gitu, skopnya mobile gitu, nanti akan dicarikan pairing. Jadi pairing yang dia itu in charge di project yang ada mobile-nya gitu. Jadi nanti teman intensive probation itu nanti akan di pairingkan dengan engineer dari factory yang memang in charge di project itu, dan nanti ya mulai ngerjakan tas-tas di situ. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mas Gunawan Mujur Wibisono. Membahas tentang penunjang selain hardware yang dibahas Pak Peter, apakah penunjang seperti Git memakai akun sendiri atau harus akun dari perusahaan? Untuk ini ya, akun GitHub ya. Ya, jadi untuk awal-awal selama 3 bulan itu, ketika teman-teman masuk ke real project itu nggak langsung pakai apa ya, nggak langsung pakai nama dia sendiri. Jadi kita di awal-awal itu kita sebenarnya sebagai apa ya, seperti shadowing seperti itu. Jadi dengan shadowing ini teman-teman tetap bisa istilahnya kontribut di project tersebut. Tapi namanya itu masih atas nama si pairingnya gitu. Jadi di situ uh, untuk keperluan akun Git-nya apakah dari punya pribadi teman-teman atau dari perusahaan, itu sebenarnya bebas saja, asalkan nanti uh, ada konfigurasi di GitHub-nya, di Git-nya lokalnya teman-teman itu untuk ya diganti username-nya, email-nya gitu. Jadi waktu commit itu nggak atas nama teman-teman tapi masih atas nama pair-nya gitu. Nah, nanti setelah proses IP ini selesai, nanti sebagai salah satu syarat kelulusan itu teman-teman harus diwajibkan untuk masuk ke suatu project tapi atas nama teman-teman sendiri gitu. Jadi
ketika sudah mulai masuk ke real project dengan nama teman atas nama teman-teman sendiri, nanti akan dievaluasi seperti itu performanya. Oke, Tentang pertanyaan berikut dari Huhu Fajri. Apakah diajarkan selain programming, misalnya jadi trainer atau lainnya? Atau ada program untuk converting programmer ke yang lain? Ya, selain kita nggak cuma ke programming aja ya, Pak Peter dan penanya. Jadi di kita itu IP-nya nggak cuma ngajarin tentang programming, tapi ada juga untuk IP untuk QA, untuk PM juga ada, UI UX pun juga ada. Jadi untuk teman-teman yang ingin berkecimpung di dunia IT tapi yang selain programming itu bisa juga itu kan program intensive probation. Jadi kita selain programming kita juga buka untuk PM, QA, UI UX juga. Oh, menarik banget. Wah, ada lagi nih pertanyaan dari Mas Gun. Maksudnya seperti kasus saya masuk perusahaan untuk email. Apa ini maksudnya? Maksudnya seperti kasus kalau saya masuk perusahaan untuk email, boleh pakai email pribadi saya atau diberikan email dengan nama perusahaan. Ya. Gitu maksudnya. Nanti setiap karyawan setiap karyawan dan peserta intensive probation nanti akan dibuatkan akun perusahaannya. Jadi perusahaan yang nanti akan digunakan teman-teman untuk proses pembelajaran selama ada di program IP. Jadi nanti akan dibuatkan akun email account perusahaan. Oke, karena waktu kita sudah selesai dan pertanyaan dari Mas Gun juga sudah jadi pertanyaan kita yang terakhir. Kita akan masuk ke bagian ketiga, kita akan simpulkan. Pertanyaan terakhir deh. Dari Belsasar Yerta, bagaimana caranya mengatasi tekanan dalam pekerjaan sebagai programmer selama masa probation? Gimana cara menghadapi tekanan ini? Menurutku untuk tekanan itu apapun pekerjaannya itu pasti ada tekanannya. Untuk semua pekerjaan apapun itu, karena kita bekerja itu pasti ada yang namanya deadline, sudah ditentukan ini harus selesai kapan. Maka dan itu aku yakin di semua pekerjaan juga sama, pasti ada deadline. Nggak cuma di dunia program aja yang ada semacam itu. Jadi selama memang passionnya teman-teman itu di situ dan memang cinta sama pekerjaan teman-teman, itu pressure itu malah jadi suatu pemantik lah untuk bisa bekerja lebih efektif lagi, lebih efisien lagi, dan bekerja dan lebih smart gitu. Karena kerja keras pun itu nggak cukup. Kerja smart, kerja dengan cerdas pun itu juga nggak kalah penting. Itu sih. Yes. Bagus tuh pesannya dari Mas Deal tadi. Karena terus terang Belsasar, kalau kamu udah masuk di marketplace dan di kerjaan yang sesungguhnya, tekanan itu jauh lebih besar lagi. Justru karena masih probation, jadi tekanannya itu masih separuh itu. Jadi itu. Jadi semangat jadi programmer. Itu sebabnya kenapa saya ada PHP AD Online Learning. Ini adalah bagian salah satu cara teman untuk memotivasi. Perjuangan kita di programming never been easier. Tetapi kalau teman-teman punya passion, punya semangat, cita-cita, pasti teman-teman bisa mengatasi apapun tekanan, apapun problem yang akan nanti teman-teman hadapi. Oke, kita akan masuk ke bagian ketiga. Mungkin Mas Dihar mau simpulkan apa yang menjadi topik kita hari ini sekaligus motivasi dan inspirasi buat teman-teman penonton yang masih ada. Maaf Pak, saya mau ambil charger dulu. Habis habis baterainya.
Udah nggak apa-apa, 1 menit aja, karena 1 menit habis itu kita sudah nggak ada lagi. Oke. Ya. Oke, jadi penutupnya, ya untuk teman-teman yang memang ingin mencoba untuk terjun ke dunia pemrograman ingin menjadi programmer. Pertama, teman-teman harus pastikan dulu bahwa memang passion teman-teman dulu di situ. Memang passion teman-teman dulu di situ, bukan karena faktor-faktor lain, misalkan karena disuruh atau karena ingin membuktikan sesuatu. Itu sebaiknya harus diluruskan dulu lah. Ya. Memang aku ingin menjadi seorang programmer gitu, dan memang passionku di situ. Nah, ketika memang sudah dari awal itu niatnya sudah benar gitu, ya nanti selama proses untuk belajar menjadi seorang programmer itu, apapun obstacle-nya, apapun rintangannya pasti juga akan akan. Habis dia baterai. Baik, tidak apa-apa teman-teman. Nah, itu pesan dari Mas Diar. Semoga ini bisa memberi motivasi buat teman-teman. Karena memang terus terang belajar programming itu jangan ada. Kalau ada yang bilang gampang belajar programming, iya betul, tapi challenge-nya berat juga. So, dengan kesempatan ini teman-teman bisa belajar dengan keras, dikasih kesempatan juga dibayar. So, harusnya ini lebih enak buat teman-teman. So, sebagai pengumuman teman-teman, kita nanti akan ketemu di bulan ini kok terpotong ya. Ini adalah edisi PHP AD Online Learning terakhir di bulan ini, karena seluruh rangkaian masih ada satu deh minggu depan, masih ada sama Om Irfan. Tetapi sebagai pengumuman teman-teman, di bulan April di mana kita akan masuk ke bulan puasa, saya akan menghadirkan 5 pemateri yang mungkin pasti teman-teman kenal nih nama-namanya. Mereka akan mengisi topik-topik non-teknikal semua, tetapi dilaksanakan di jam 9 malam. Karena memang waktunya tidak terlalu pas, jadi mungkin akan didiskusikan, dilaksanakan jam 9 malam. Jadi teman-teman setelah selesai taraweh, teman-teman bisa ikut, kita ngobrol-ngobrol nih, jadi bentuknya sharing-sharing aja. Dari 5 materi ini, masing-masing pemateri akan mengisi selama 3 hari. Jadi ada 15 hari di bulan depan dengan 5 pemateri ini. Semoga teman-teman tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran di PHP AD Online Learning bulan depan. Dan terima kasih untuk Om Irfan Maulana dan Carikbot. Om Irfan akan mengisi edisi terakhir di bulan ini di hari Selasa minggu depan, tanggal 29. Jadi teman-teman ikut lagi, karena tanggal 29 ini topiknya bagus tentang kinerja web 101 reinvented di 2022 ini. Topiknya bagus, karena selalu Om Irfan kalau bawa topik itu selalu keren-keren dan bagus-bagus. So, ini kesempatan teman-teman untuk ikut di edisi terakhir di PHP AD Online Learning di hari Selasa minggu depan. Dan PHP AD Online Learning juga masih membuka donasi untuk teman-teman yang mau berdonasi di PHP AD Online Learning. Bisa berkunjung ke s.byphp.id/donasi, atau teman-teman juga bisa scan QR code-nya ini dan menyumbang dengan e-wallet yang teman-teman punya. Oke, Mas Dihar kayaknya sudah gabung lagi, tapi kita sudah di akhir sesi kita hari ini. Terima kasih untuk Mas Dihar, sukses selalu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Kita ketemu di hari Selasa minggu depan. Hari Sabtu ini ada Malming bareng Peter. Teman-teman juga bisa ikut, ada diskusi dengan Bang Andre Marbun. Sampai jumpa, bye-bye. Mas Dihar, aduh masih ada gambarnya. Halo Pak, sorry tadi gila 1% soalnya. Ya udah, kita sudah di akhir. Sampai jumpa ya. Terima kasih Mas Dihar. Ya, thank you Pak. Bye.